biasa. Lah ibu-ibu mau tahu kalimat apa yang saya ucapkan? Wani biro. Wani biro, mahal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf kemarin, tawaf wada, ya tawaf wada, selesai rangkaian ibadah haji, tinggal tawaf wada. Nah ketika tawaf wada 7 putaran, itu yang tawaf jumlah manusianya, Masya Allah. Ini dikatakan catatan haji terbesar sepanjang sejarah, dengan jumlah umat manusia yang haji sepanjang sejarah terbanyak. Itu baru manusianya, belum jinnya. Masya Allah, itu jin-jin yang di Mina juga tidak tahu dapat maktab anda itu ya. Jin-jin di sana banyak kan, juga bukan cuma manusia, jin juga haji. Belum lagi malaikat. Nah itu di tempat tawaf, yang di lantai tawaf itu penuhnya luar biasa. Itu saya aja digencet-gencet, apalagi yang lebih kecil dari saya. Digencet-gencet itu bukan karena ada orang mau gencet, enggak. Lah namanya orang banyak jalan bareng kan ya kesenggol senggol. Tapi indahnya segitu banyak orang senggolan, segitu banyak orang tuh ya kelempar, enggak ada yang marah. Dek ya. Coba ibu-ibu senggolan di sini, baru kepidak aja, oh coba pidak aku. Iya, baru sedikit aja kepijak temannya enggak sengaja, kok ngono ya alon-alon. Mripate dinggo, Masya Allah. Berbagai macam kalimat itu keluar. Tapi subhanallah di Mekah itu dari mulai di Arafah, di Mina, ya, di Muzdalifah dan lain sebagainya. Kondisinya model apapun, orang itu kok nggak ada yang berkelahi. Gak ono sing tukaran ya. Semuanya rukun, padahal nggak saling kenal, nggak saling kenal. Disenggol ya paling badannya gede gitu aja gitu ya. Masya Allah, nggak ada yang kemudian marah, paling komentar, hati-hati, kurangi haji pelan-pelan, ojo kemerungsung, ojo kesusu, dikurangi kecepatannya. Nah dalam kondisi yang semacam itu, saya itu kok sama teman-teman saya pengen meletakkan badan ke dinding Ka'bah, karena udah lama nggak sentuhan sama Ka'bah, dan Ka'bah itu buka baju setahun sekali. Ya, Ka'bah itu buka baju setahun sekali. Nah kalau haji itu kan dibuka sepertiga dulu ya. Nanti akhirnya kemudian pakaiannya diganti. Sehingga kelihatan, apa sayang? Ya, sehingga kelihatan cantiknya Ka'bah. Ka'bahnya cantiknya luar biasa. Saya pandang Ka'bah kemudian saya ngomong, Ka'bah kamu cantik banget. Masya Allah. Ka'bah itu ya wibawa, Ka'bah itu ya mulia ya, Ka'bah itu indahnya luar biasa. Ada keindahan yang masuk ke dalam hati. Terus saya ya pengen ngelus-ngelus Ka'bah gitu ya, ngelus-ngelus Ka'bah. Tapi jumlah manusianya luar biasa. Sementara saya termasuk golongan yang nggak mau desel-desel gitu loh. Saya nggak mau ngelempar orang, desel-desel, ngusir orang, saya nggak mau. Saya bilang sama teman saya, Kang Ja'far, salah satu mahasiswa kita di Madinah, Ja'far, nanti setelah putaran ke-7 selesai, kalau masih ada kemungkinan bisa nyium Ka'bahnya, dindingnya, atau pegang dindingnya, kita merapat ya. Tapi kalau nggak dimudahkan sama Allah, kita minggir saja. Siap, Bib. Selesai putaran ke-7, ya, saya lihat jumlah manusianya tambah banyak. Saya sama Mas Ja'far itu sudah memperkirakan ya. Ini paling hebat nanti mendekati Hajar Aswad di Rukun Yamani baru bisa cium. Tiba-tiba hati saya digerakkan sama Allah Ta'ala, mintalah sama aku. Ya, jangan nganggo pikiranmu, kaget saya, aku ora tau mikir kok ya. Ngarep Ka'bah tambah kaget mikir. Astagfirullahaladzim, jangan mikir. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ucapkan satu kata, terus saya minta. Ya, saya ucapkan satu kata, terus saya minta. Mintanya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong izinkan hamba dan kawan-kawan hamba meletakkan badan ini ke dinding Ka'bah. Ngomong begitu, tapi di depannya ada satu kata. Subhanallah, tiba-tiba jadi kosong. Ya bukan kosong artinya nggak ada orangnya gitu ya. Tahu-tahu tuh jalan tuh nggak nyentuh siapapun di depan Ka'bah.
terus nempel semua 10 menit lebih, kalau saya nggak ngajak pergi nggak akan pulang gitu ya. Nempel di situ terus nggak ada yang ngusir, nggak ada yang ngesuk, nggak ada yang nyenggol. Padahal itu manusianya luar biasa. Lah ibu-ibu mau tahu kalimat apa yang saya ucapkan? Wani piro. Wani piro, mahal ini. Nanti ibu-ibu ucapkan untuk suaminya nurut toh jadi nurut kabeh kan repot. Ya, ini diucapkan Masya Allah. Tapi mengucapkannya harus yakin ya. Yakin dan hatinya seneng. Jadi saya dengan ketawa itu, saya minta ya Allah gitu ya. Terus begitu bisa nyentuh Ka'bah, ya nyentuh Ka'bah, pegang Ka'bah, ada yang nempelkan badan ke Ka'bah, itu saya cuman ketawa. Ya ketawa, kemudian saya mesem, saya senyum sambil wah ya Allah gitu, seneng gitu ya, asyik gitu. Karena orang ada yang nangis lihat Ka'bah, macam-macam, sesuai suasana hati masing-masing. Saya lagi seneng ya saya senyum, sumringah gitu. Nah, waktu itu saya membaca kalimat semacam ini. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuk. Duhai Allah yang Maha Dermawan, saya minta kemurahan-Mu. Ya, saya minta kedermawananmu. Tolong tunjukkan kepada hamba-Mu ini kemahadermawananmu. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuka. Ya Karim Karomuk. Sambil hati saya itu yakin ya Allah akan dudono. Iki lho aku lho maha moho. Aku maha dermawan. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuk. Terus saya minta hasilnya semacam itu. Ya hasilnya semacam itu. Makanya asma Allah Al-Karim itu kalau jenengan butuh ya dipakai. Kan Allah maha dermawan. Ya Karim Karomuk. Tunjukkan kedermawananmu ya Allah, sama ngalem gitu ya, sama sumringah, sama seneng. Seperti kalau ada anak minta sama bapaknya, yang bapaknya itu penyayang, ibunya penyayang. Mintanya kan sama mesem, Pak permen, sama mesem, Pak permen, sama mesem gitu. Karena tahu orang tuanya sangat baik. Nah minta sama Allah Ta'ala hatinya yang begitu. Betul-betul mekso, tapi meksonya dengan sayang, meksonya itu dengan cinta. Maksudnya itu ngalem, ya Allah, ya Karim, Karomuk, ya Karim, Karomuk. Duduhno ya Allah, tunjukkan kepada hamba kemahadermawananmu. Jelas ibu-ibu semua? Nah itu namanya doa di balik cerita.